Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kapal tongkang pengangkut batu bara yang terbuka dikritisi pencipta lingkungan karena menjadi salah satu penyebab tercemarnya Sungai Musi. Badan SAR Palembang membentuk tim siaga khusus Natal dan Tahun Baru. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Jumat 20 Desember 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kapal tongkang pengangkut batu bara yang terbuka dikritisi pencipta lingkungan karena menjadi salah satu penyebab tercemarnya Sungai Musi. Tingginya aktivitas pengangkutan batu bara menggunakan kapal tongkang di atas Sungai Musi disebut sebagai salah satu penyebab pencemaran. Akademisi Universitas Sriwijaya, Jiji Polong, mengatakan kebanyakan penampung kapal-kapal tongkang batu bara itu dibiarkan terbuka alias tak ditutup selama proses distribusi. Selain itu, tak sedikit muatan batu bara juga sering terlihat melebihi bak penampung. Menurut Direktur Spora Institut itu, selama masa pengangkutan, potensi material batu bara jatuh ke sungai atau berhamburan ke udara bisa saja terjadi akibat dihempas angin atau goncangan ombak. Material batu bara yang jatuh ke Sungai Musi dapat berdampak pada pencemaran lingkungan dan merusak ekosistem. Termasuk juga kita melihat bahwa akibat dari pencemaran ini juga akibat pertama adanya aktivitas kapal tongkang pengangkut batu bara. Biasanya tongkang-tongkang itu tidak ditutup harusnya kan tongkang-tongkang itu ditutup rapat dengan plastik, tapi hampir seluruh tongkang-tongkang itu terbuka gitu kan. Polong menambahkan kondisi ekosistem Sungai Musi kini sudah sangat memprihatinkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim telusur sungai bersama pihaknya pada tahun 2023 menunjukkan jika sungai yang menjadi urat nadi kehidupan itu telah tercemar mikroplastik dan logam berat. Diketahui, ikan-ikan yang menjadi sampel penelitian telah tercemar sampah mikroplastik. Ikan-ikan itu didapatkan dari sejumlah lokasi di sepanjang Sungai Musi, termasuk dari pedagang ikan di bawah jembatan Musi 2, Kota Palembang. Sementara itu, Ketua Kawali Sumsel, Chandra Anugrah, meminta perusahaan kapal tongkang pengangkut batu bara untuk dapat menaati regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi kelingkungan hidup, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Chandra juga mendesak OPD terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk tidak lalai dalam memantau kualitas air sungai. Rocky Pratama melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar pasar murah untuk mengendalikan kenaikan harga komoditas bahan pokok selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan stok pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat aman menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Salah satu cara upaya untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan pasokan pangan yang cukup adalah dengan menggelar gerakan pasar murah. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengungkapkan pasar murah menjual beberapa komoditas seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, ikan, dan sayur mayur, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi untuk merayakan Nataru dan tidak terjadi gejolak harga. Ellen mengatakan pasar murah yang digelar akan berlangsung hingga awal Januari 2025, dimulai di Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Sumatera Selatan selama 4 hari, kemudian dilanjutkan selama 3 hari di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan. Teman-teman media, hari ini kita akan rutin setiap hari menjelang Nataru sampai dengan awal Januari kita akan buka terus pasar murah seperti ini, terutama untuk beberapa komoditas yang dibutuhkan masyarakat, beras, telur, ayam, gula, minyak goreng, ada bawang juga, ada ikan juga dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi untuk Nataru dan tidak terjadi gejolak harga. Insyaallah pasar murah kita harganya di bawah harga pasar. Tadi untuk telur ayam kita bisa jual 22,5 ya. Kalau di pasar itu 28. Minyak kita juga lebih 15
Maksudnya kalau di pasar 18 ya. Selain itu, Pemprov Sumsel juga berencana menyelenggarakan pasar murah serupa di 4 kabupaten kota, yakni di Kabupaten Ogan Kumbring Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Lubuk Linggau, dengan waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan. Sementara untuk daerah lainnya segera menyusul tergantung kesiapan masing-masing. Riana Pridani melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Jelang Natal, beberapa gereja di Palembang mulai bebenah, salah satunya gereja HKBP Yapon. Jelang perayaan Natal, beberapa gereja di Palembang mulai melakukan persiapan. Salah satunya di gereja HKBP Yapon. Persiapan ini meliputi dekorasi khas Natal seperti pemasangan pohon Natal, tenda, dan berbagai ornamen lainnya untuk menyambut perayaan Natal yang penuh sukacita. Parulian Siregar, Sintoa Gereja HKBP Yapon mengungkapkan bahwa jumlah jamaat di gereja HKBP Yapon tercatat mencapai 1.117 keluarga. Dengan tema Natal, Mari Pergi ke Bethlehem, perayaan Natal kali ini bertujuan untuk menghadirkan sukacita dan berbagi kasih kepada masyarakat sekitar. Kemudian mereka nanti bertugas juga tanggal 27 itu kepada masyarakat lingkungan sekitar beserta jemaat-jemaat yang kita sudah didata oleh majelis yang akan mendapatkan bantuan Natal. Ini memang penyelenggaraan setiap tahun. Kira-kira ada 253 keluarga yang mendapatkan ini. Untuk jemaat kita, untuk masyarakat lingkungan sekitar 50, dan itu mencakup 3 RT di lingkungan kita serta masyarakat-masyarakat yang memang banyak membantu seperti tukang sampah, kemudian para parkir, petugas parkir di lingkungan di depan gereja, kemudian juga yang pedagang kaki lima. Ditambahkan parulian untuk perayaan Natal, gereja HKBP Yapon akan mengadakan 3 kali kebaktian pada malam tanggal 24 Desember. Kebaktian pertama dimulai pukul 4 sore, sedangkan kebaktian kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada pukul 7 malam di 2 lokasi secara bersamaan. Diperkirakan ada sekitar 800 hingga 1.300 jamaat yang akan hadir pada kebaktian malam Natal. Selain itu, gereja HKBP ini juga akan membagikan 253 paket sembako kepada masyarakat sekitar sebagai bagian dari kegiatan berbagi kasih, yang menjadi salah satu wujud perayaan Natal di gereja HKBP Yapon. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. SAR Palembang membentuk tim siaga khusus Natal dan Tahun Baru untuk mewujudkan layanan jasa pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi. Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengatakan pihaknya dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2025 membentuk tim siaga khusus Natal dan Tahun Baru untuk mewujudkan layanan jasa pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi. Tim berisikan 81 personil yang akan bersiaga mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Raymond menyebutkan personil tim tersebut disebarkan ke sejumlah wilayah dan ada pula yang bergabung ke posko terpadu serta juga akan melakukan pemantauan secara mobilisasi sejumlah titik seperti pelabuhan, tempat wisata, jalan tol, terminal, serta bandara. Pendengar, beralih ke berita lainnya, Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 2 kurir sabu jaringan internasional dengan barang bukti 50 kg sabu yang akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita bisa mengungkap laporan polisi, jumlah tersangka, dua tersangka dengan jumlah barang bukti. Barang buktinya ada 50.000 gram ataupun 50 kilo. Untuk anak bangsa yang diselamatkan yaitu 500.000 jiwa. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 114 ayat 2, junto pasal 13 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 2 junto pasal 13
132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, dan untuk ancaman hukumannya pidana mati ataupun seumur hidup. Kronologis kejadiannya berawal dari ungkap kasus yang terjadi pada bulan Juli, dengan laporan polisi LP nomor 141 12 Romawi 2024 dengan tersangka inisial YY dan MS. Untuk TKP dari 50 kilo ini yaitu di Jalan Gunung Gede, Perumahan Geria Bantar, Sentosa, RT 5 RW 03, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jadi dari hasil penyelidikan kita di bulan Juli, ya, kita buntutin jaringan ini sehingga kita bisa mengungkap 50 kilogram ini. Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 2 orang kurir sabu jaringan internasional asal Timur Tengah kemarin di Palembang. 2 orang yang diamankan yakni MS dan YY asal Jawa Barat. Keduanya ditangkap tim sus Dit Narkoba Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan Mabes Polri pada tanggal 15 Desember tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat. Saat keduanya ditangkap, barang bukti sabu seberat 50 kg dibungkus dengan menggunakan lakban berada dalam bagasi di belakang kendaraan roda 4. Dari keterangan tersangka, YY mengatakan dirinya hanya seorang sopir travel, disuruh teman mengambil uang dari dalam mobil dan tidak mengetahui kalau yang diambilnya tersebut merupakan sabu. Bawanya ya, karena di tengah-tengah jalan tol saya bingung, mau berhenti bingung, untuk maju bingung, sedangkan mobil rental tanggung jawab saya gitu. Ada lagi. Sementara Wadir Res Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP Harisandi mengatakan penangkapan 2 tersangka berhasil mengembangkan bulan Juli pada tahun 2023 dengan tersangka 3 orang, barang bukti 3 kg. Kita bisa mengungkap laporan polisi, jumlah tersangka dua tersangka dengan jumlah barang buktinya ada 50.000 gram ataupun 50 kilo. Untuk anak bangsa yang diselamatkan yaitu 500.000 jiwa. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 114 ayat 2, junto pasal 13 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, dan untuk ancaman hukumannya pidana mati ataupun seumur hidup. Kronologis kejadiannya berawal dari ungkap kasus yang terjadi pada bulan Juli, dengan laporan polisi LP nomor 141 12 Romawi 2024 dengan tersangka inisial YY dan MS. Untuk TKP dari 50 kilo ini yaitu di Jalan Gunung Gede, Perumahan Geria Bantar, Sentosa, RT 5 RW 03, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jadi dari hasil penyelidikan kita di bulan Juli, ya, kita buntutin jaringan ini sehingga kita bisa mengungkap 50 kilogram ini.
Menurut AKBP Arisandi, barang sabu seberat 50 kg berasal dari Iran, Timur Tengah, merupakan jaringan internasional mau diedarkan di seputar Jakarta dan sekitarnya. Kasus masih akan dikembangkan dan barang bukti yang diamankan 50 kg sabu dan kendaraan. Dan tersangka dijerat pada pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Lamsihar Silitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JFC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Meski dilanda finansial, Sriwijaya FC diyakini mampu bertahan di Liga 2 Indonesia. Sriwijaya FC sempat dihadapkan pada situasi sulit ketika para pemain mengancam mogok bermain karena gaji yang belum dibayarkan. Kondisi ini memicu kekhawatiran soal nasib klub di sisa kompetisi. Namun para pemain akhirnya memutuskan untuk kembali bertanding setelah mendapat dukungan penuh dari supporter setia dan demi menghindari potensi sanksi yang diterima SFC. Capo Tifoso Ultras Palembang Kusoi mengatakan, meski situasi finansial klub masih menjadi tantangan besar, supporter Sriwijaya FC tetap optimis tim kembali. Karena percuma juga hari ini main, tiga laga tidak main, percuma. Karena pemain ini yang sanksi oleh PSSI. Tak hanya itu, para pendukung juga mendorong manajemen untuk bergerak cepat merekrut pemain penting guna memperkuat skuad di sisa pertandingan. Semangat dan loyalitas supporter kini menjadi kekuatan besar bagi Sriwijaya FC untuk melewati masa sulit ini. Dari Jakabaring Sport City, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.